Oke teman-teman, kembali lagi di Hobi Teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kesempatan kali ini kita akan memberikan klarifikasi ataupun informasi tentang langkah-langkah upgrade di impact range, baik itu pemilihan diameter kawat ataupun banyaknya lilitan dan cara menggulungnya itu gimana sih, karena ada beberapa dari teman-teman yang komen kesulitan ketika proses penggulungannya, baik itu kawatnya yang lecet ataupun banyaknya lilitan itu tidak mencapai minimumnya ya, minimal lilitannya. Nanti akan kita jelaskan juga. Sekaligus nanti menjawab di video sebelumnya tentang impact Nagawatt 320 Nm yang bisa seperti itu kenapa gitu. Nanti sekalian kita jelaskan karena ini masuk di bagian langkah-langkahnya ya teman-teman ya, ataupun penjelasannya selama kita dalam proses penggulungan. Oke, jadi langkah yang pertama teman-teman memilih diameter kawat itu berapa sih Bang untuk maksimalnya. Nah, kalau untuk diameter kawat saya sarankan maksimal itu untuk kawatnya itu ukuran 1 mili aja guys ya, jangan lebih dari 1 mili. Meskipun di Nagawatt itu bisa sanggup 1,2 ataupun 1,1 mili, kalau itu kita nggak berani rekomen karena kita belum tahu keawetan modulnya, keawetan controllernya itu nantinya seperti apa ya guys ya. Jadi kita nggak merekomendasikan. Sedangkan kalau untuk di 1 mili pun, kalau memang teman-teman yang ahli elektro itu pasti tidak disarankan. Nah gitu ya, pasti waduh kalau bisa jangan 1 mili deh, di bawahnya lagi, karena untuk standar diameter kawat bawaan impact ini 0,7 mili guys ya. Jadi naiknya itu 3 step ya ke 1 mili maksimalnya. Hari-hari kita di bengkel pun kita menggunakan impact yang diameter kawatnya 1 mili guys ya. Jadi saya sudah membandingkan dari yang 0,8, 0,9 dan 1 mili maupun yang 1,1 itu, karena 1,1 nggak direkomend, makanya saya gunakan 1 mili itu sudah cukup ya untuk di perbengkelan. Itu sudah terasa sekali lah untuk tenaganya ataupun torsinya. Nah sekarang gini deh teman-teman, kalau mau upgrade impact yang harga menengah ke bawah, tentunya kita sudah punya ataupun berani mengambil resikonya ya. Kalau untuk impact ternama seperti yang merah, kuning ataupun hijau kan tentunya kita berpikir dua kali mau upgrade seperti ini, pasti mikir-mikir ya, waduh spare partnya mahal nih nyarinya. Nah gitu kan, makanya untuk di impact yang harga menengah ke bawah ini gimana caranya, coba kita maksimalkan lagi. Seandainya pun jebol, seandainya pun nggak mampu, partnya itu dijualnya pun partnya itu pun dijualnya masih lumayan terjangkau ya guys ya. Jadi kalau untuk impact keluaran Cina ini, kalau saya berpikirnya seperti ini, untuk di modul stator ataupun hammernya itu kurang lebih sama ya. Jadi mereka hanya melabelkan namanya aja, mereknya gitu ya. Misalnya stator nyomot aja nih dari pabrik ini, hammer sama dari sini, modul mungkin ada beberapa pabrikan mungkin ya, karena di modul sendiri memang ada sedikit perbedaan. Perbedaannya itu biasanya di RPM. Jadi nanti akan kita jelaskan juga ya untuk di bagian modul. Mungkin kalau di modul macam-macam pabrik itu ngeluarin. Jadi kalau untuk bentuk fisik sih sama aja ya, nggak ada perbedaan. Misalnya gini deh, gue mau upgrade ini, kalau seandainya nggak jadi jebol, gampang lah nanti beli lagi, harganya masih kejangkau, ini kan istilahnya seperti itu ya guys ya. Meskipun kalau beli lagi pun pasti nyesek sekali ya rasanya ya. Jadi intinya gitu ya, kalau kita bandingkan dengan brand-brand atas seperti si merah, kuning ataupun hijau kan tentunya kita berpikir dua kali mau upgrade seperti ini. Waduh sayang nih, karena kalau untuk power tool yang sudah bermerek seperti itu kan pasti mempunyai jenjang ya, istilahnya bisa diwarisin nih ke anak kita, adik kita ataupun keturunan kita nantinya kan seperti itu. Kalau yang sudah harga-harga kelas seperti Cina seperti ini, tentu kita belum merasa puas. Nah namanya manusia pasti kita ada rasa tidak puas ya guys ya. Makanya kita coba upgrade seperti ini, dan dari pengalaman kami dalam menggulung ini, maksimal untuk diameternya gunakan saja 1 mili, jangan lebih. Meskipun kalau orang elektro sangat diharamkan untuk penggantian seperti ini kalau di bagian modulnya ataupun kontrolernya tidak diimbangi gitu ya. Karena untuk di perbengkelan saya menggunakan 1 mili, untuk sampai saat ini masih aman-aman aja. Untuk panas berlebih pun nggak ada ya kalau bisa dibilang ya. Beda lagi kalau teman-teman untuk pengeboran. Jadi makanya saya sarankan
Untuk di impact ini khusus untuk membuka mur ataupun baut kalau yang sudah di upgrade gitu ya. Karena ada juga yang komen sebenarnya pengen sekali saya menjelaskan tiap-tiap komen dari teman-teman yang bertanya seperti itu. Bang, nanti kalau di upgrade tentu baterai akan boros dong. Ya memang baterai itu akan boros ya, tapi balik lagi, ini impact ini untuk membuka mur ataupun baut. Nah, beda dengan bor. Bor kan banyak media yang kita tambahkan seperti mata bor ataupun belum lagi media keras atau tidaknya yang akan kita bor kan, seperti itu ya guys ya. Kalau di impact kan langsung ketemu dengan media yang kita tuju. Jadi semakin cepat itu membuka, tentunya kan nggak banyak arus yang keluar dari baterai ini yang akan tersedot, dan itu malah nilai plusnya bisa memperhemat konsumsi dari baterai ini. Beda lagi kalau untuk ngebor mah ya tetap aja alat itu muter terus teng, sedangkan mata bornya nggak tajam, tumpul, medianya keras, ya udah baterai akan cepat habis ataupun boros. Nah, jadi logikanya seperti itu ya teman-teman ya. Diameter kawat sudah kita jelaskan ya, jadi itu tergantung dari masing-masing teman-teman sendiri mau memilih 0,8, 0,9 ataupun maksimal 1 mili. Kalau untuk saya pribadi, kita udah coba yang 0,8 dengan lilitan lebih banyak standar. Oke, torsi memang bagus, cuman ketika si impact ini terus trigger itu kita tekan, rasanya masih kurang, jadi seperti butuh RPM ya guys ya. Kecuali kalau teman-teman tipe yang menggunakan impact ini menekan triggernya putus-putus, misalnya truk. Nah, itu cukup mungkin kawat sekitar 0,8 ataupun 0,9 tapi lilitannya diperbanyak. Nah, itu akan sangat terasa sekali. Kecuali kalau yang tipe teman-teman menggunakan impact ini yang triggernya kita tekan habis, kita pantengin, nah itu setidaknya butuh RPM. Nah, makanya nyamannya di 1 mili, jadi RPM juga nggak terlalu lambat. Jadi nanti pasti teman-teman nggak mungkin sih ya kalau untuk gulung ini untuk membandingkan, pasti kan teman-teman ngelihat tutorial ataupun video yang sudah gitu ya. Jadi kalau saya sih gunakan 1 mili, kalau 0,8 pun enak sih untuk torsi. Cuman kalau trigger kita pantengin itu rasanya masih kurang, masih butuh RPM. Nah gitu ya, kalau saya pribadi RPM itu sangat butuh untuk di impact ya, kecuali kalau yang tipenya truk, nah itu nggak butuh RPM. Oke, sampai sini paham ya. Kalau untuk pemilihan kawat, karena ada beberapa dari teman-teman yang mempertanyakan beli kawatnya di mana bang, ataupun mereknya menggunakan apa. Jadi kalau untuk kawat itu sendiri teman-teman cari aja di online shop, sudah banyak ya. Kalau di daerah teman-teman memang nggak ada. Kalau di daerah kami sini memang kalau untuk kawat itu hanya merek Supreme, karena untuk kawat itu biasanya ada merek Supreme dan Hellenic ya. Namun untuk saya pribadi saya menggunakan merek yang Hellenic. Kenapa Hellenic? Karena Hellenic dia lebih lentur kawatnya, jadi bisa lebih maksimal lagi dalam melilitnya. Kalau kaku kan otomatis volume di angker ini akan semakin luas ya teman-teman ya, ataupun semakin besar yang membuat nantinya lilitannya itu nggak bisa maksimal, banyaknya lilitan. Nah makanya kita menggunakan yang Hellenic. Hellenic ini juga dia buatan Jerman ya kalau keterangannya. Kalau Supreme itu sepertinya bukan dari buatan Jerman, jadi bukan kawat Jermani lah gitu intinya ya. Selanjutnya untuk banyaknya lilitan, nah ini yang harus kita informasikan ataupun kita klarifikasi ke teman-teman, dan mohon maaf kita agak telat ya, mungkin di kolom komentar kalau ada yang bertanya seperti itu akan kita jelaskan. Nah untuk banyaknya lilitan baik itu JLD ataupun Nagawa selama ini kita bongkar itu berbeda-beda ya guys ya. Jadi kalau minimalnya itu sebisa mungkin gunakan 18 lilitan, tapi kalau bisa diselipkan satu lagi, tambahkan satu lagi 19 lilitan. Karena kalau untuk di JLD itu rata-rata malah di angka 21 ada, 23 ada, itu berbeda-beda ternyata ya. Nah kalau di Nagawa yang 350 itu malah hanya 19 lilit. Nah belum lagi yang punya teman kita yang upgrade di sini itu tak bongkar malah banyaknya itu 20 lilitan. Jadi berbeda-beda, nggak bisa kita patokin ya, karena sekali lagi ini barang Cina, mungkin nggak semua barangnya itu dipatenkan ataupun dibuat oleh mereka. Jadi masih kasarnya ngomong semau gua lah, yang penting modulnya setidaknya ukurannya sama. Nah gitu ya, mungkin kalau ada perbedaan hanya perbedaan sedikit gitu ya teman-teman ya.
Nah, apa efeknya jika lilitan itu kurang, Bang? Nah, karena kan minimalnya itu setidaknya 18 lilit. Nah, kalau di bawah itu, nah itu berbeda-beda kejadiannya, guys. Jadi ada teman-teman yang bertanya kepada kami, jadi Bang, saya lilit impact dengan diameter kawat 1 mili sebanyak 14 lilitan, tapi setelah dipasang ataupun dicoba itu nggak ada reaksi ataupun nggak mau berputar. Jadi kalau untuk rata-rata di JLD itu sebisa mungkin 18 lilit deh, karena di JLD karena untuk semua ini diameter 1 mili itu bisa maksimal 21 lilitan. Nah, tapi kalau saya pribadi cukup 20 saja, karena kalau 21 itu dia sampai keluar-keluar ya teman-teman ya. Keluar-keluar di sini takutnya kan kalau untuk buat orang ataupun bukan buat pemakaian sendiri, takutnya kita nggak tahu pemakaian seperti apa, takutnya malah ada yang tergores nantinya. Makanya kita ambil aman 20 lilitan. Nah, kalau 14 lilitan tentu dia nggak mau berputar, jadi hanya diam seperti trigger kita tekan tuh cetik-cetik. Nah, itu tanda bahwa lilitannya kurang. Karena kalau di modul itu saya perhatikan, jadi ada mungkin sistem elektronik yang bisa membaca banyaknya lilitan. Mungkin bukan banyaknya ya, mungkin kasarnya ngomong dia bisa membaca entah itu arus ataupun tegangan ataupun hambatannya, kita nggak paham ya. Monggo teman-teman yang ahli silakan aja dijelaskan di kolom komentar. Saya rasa kalau untuk arus enggak sih ya, karena kawat besar aja mau lilitannya sedikit arusnya sudah besar. Mungkin ya antara tegangan ataupun hambatan lah, mungkin dia membacanya seperti itu. Makanya waduh ini lilitannya kurang nih, ya udah kita nggak bisa ngasih respon. Nah, beda lagi dengan video saya yang sebelumnya. Tapi kenapa di video abang yang sebelumnya hanya 11 lilit ataupun 14 lilitan dia mau berputar? Nah gitu ya. Jadi ini klarifikasi juga untuk impact kami yang JLD yang di video sebelumnya. Ini kan statornya berwarna ungu. Karena umumnya kalau untuk di JLD itu rata-rata statornya berwarna seperti ini ya guys ya, yang berwarna kuning. Tapi punya kami di sini kok warnanya ungu, dan modulnya pun kalau untuk impact kami itu modulnya di sini ya warnanya hitam ya. Nah, hitam pada umumnya. Sedangkan kalau untuk di JLD yang lain, yang apa contohnya yang umum yang statornya berwarna kuning, dia permukaan modulnya itu malah mungkin cor-corannya ya berwarna abu-abu. Nah, itu rata-rata nggak sanggup dia jika lilitannya kurang teman-teman. Nah, makanya saya awalnya agak bingung ya, kok ini mau sedangkan di JLD yang lain nggak bisa. Dan ternyata kalau kita lihat modulnya ada perbedaan. Rata-rata di JLD warna modulnya abu-abu ya teman-teman ya. Jadi sedangkan yang punya kami warna stator warna ungu, modulnya warna hitam seperti pada umumnya. Nah, mungkin logikanya ini logika lagi ya teman-teman ya, karena kita belum paham dengan elektro. Kenapa di JLD Nagawa aja deh, kenapa di Nagawa itu mampu dengan lilitan yang kalau bisa dibilang itu kurang ya teman-teman ya. Mungkin kalau di Nagawa dia mempunyai RPM-nya itu bisa rendah banget gitu teman-teman. Nah, makanya kalau RPM rendah kan si modul ketika memberikan informasi, oh ini RPM rendah nih, lilitan segini cukup lah. Nah, sedangkan trigger kita tekan full, tetap juga dia nggak mau karena wah lilitannya kurang nih. Ya udah kita nggak ada respon untuk memberikan putaran di bagian statornya ini. Nah, makanya di Nagawa yang 320 itu meskipun dengan kawat 1,1 sebanyak berapa ya, 11 lilitan kalau tidak salah guys ya, dengan 11 lilitan dia sanggup. Namun ketika trigger kita full, dia nggak mau kan, langsung mati seperti menyedot arus dari baterai. Nah, makanya mungkin logikanya ketika trigger full, waduh ini gulungannya kurang nih, yaudah kita ambil arus dari baterai. Nah, makanya indikator lampu baterai itu seperti tersedot habis ya guys ya. Makanya kira-kira seperti itu. Nah, ini kan ini bukan JLD, ini Nagawa yang 320 yang di video sebelumnya. Ini udah kelamaan sebenarnya. Ini gunakan kawat 1,1. Nah, ini udah kita upgrade lagi menggunakan sebanyak 17 lilitan. Nah, itu agak lumayan. Jadi ketika trigger
kita tekan full, dia nggak langsung mati guys, jadi masih tetap bekerja. Cuman kalau durasinya lama ataupun tidak terbuka, dia langsung stuck mati. Nah berarti kan itu mengindikasikan bahwa memang mau diameter kawat besar ataupun kecil, banyaknya lilitan itu sangat mempengaruhi. Nah sekarang cirinya seperti ini aja deh. Nah kalau teman-teman gulung, seandainya udah jadi, kita coba. Nah lampu baterai seperti ini berarti gulungannya kurang teman-teman, ataupun lilitannya. Nah ini kan full ya, tuh dia satu garis yang hilang. Nah ini mengindikasikan bahwa lilitannya itu kurang banyak. Nah tapi dengan catatan baterai ini posisi full ya, jangan lagi drop. Kalau lagi drop kita nggak bisa membacanya. Nah ini Nagawa yang 320 dengan maksimal kita coba 17 lilit, ternyata masih kurang. Nggak tahu nanti selanjutnya seperti apa. Jadi ini kita pending dulu Nagawa yang 320 ya teman-teman ya. Jadi belum kita update lagi informasinya, nanti nggak tahu pemilihan kawatnya masih tetap 1,1 atau tidak. Sedangkan di JLD itu ketika trigger mau kita tekan itu malah langsung nggak ada respon ya guys ya. Nah itu mungkin kalau kita logikakan karena di JLD ini RPM-nya dia nggak bisa rendah, mungkin langsung RPM tinggi. Makanya ketika trigger kita tekan, modul itu membaca ingin memutar RPM tinggi, cuman banyaknya lilitan itu nggak sesuai dengan syarat-syarat yang ada di modul, mungkin seperti itu. Makanya ya udah nggak bekerja gitu ya, stuck, diam. Jadi hanya kedip-kedip saja ataupun bunyi cetak. Nah kalau di Nagawa kan ada RPM rendah, jadi dia bisa berputar dulu dia. Pokoknya intinya kalau modul itu bisa untuk RPM rendah, itu pasti bisa mau lilitan kurang juga. Cuman efeknya ketika trigger kita tekan full RPM tinggi, dia nggak sanggup. Nah jadi inti permasalahannya ada di banyaknya lilitan. Meskipun dari baterai juga sangat mempengaruhi ya teman-teman ya. Jadi kasus yang di Nagawa 320 itu sebenarnya kasus utamanya adalah banyaknya lilitan, meskipun baterai juga sangat mempengaruhi. Paham ya sampai sini? Untuk pemilihan banyaknya lilitan, minimnya itu 18 lah. Kalau 1 mili saya rasa jangan 18, naik lagi bisa 20 ataupun 19. Kalau 19 sudah nggak sanggup ya udah cukup 19 saja, karena kalau 18 sayang sekali ya, karena bisa maksimal itu di 21 lilitan. 20 aja deh nggak apa-apa, itu sudah lumayan, sudah bagus, sudah nyaman kita menggunakannya. Mungkin harus faktor dari telapak tangan teman-teman juga ya untuk banyaknya lilitan, karena kalau yang tangan kapalan seperti ini, ini mungkin 21 lilitan masih sanggup. Mungkin kalau teman-teman yang masih halus, mungkin masih di angka 18 saja sudah ngeluh ya, ataupun sudah nyerah, yang ujung-ujungnya nanti malah dibanting ini statornya, kan sayang. Mending lebih baik kasih ke kami ya teman-teman ya. Nah untuk selanjutnya kita ke proses melilitnya ya teman-teman ya, karena banyak juga yang komen, waduh bang ini baru sekian lilitan cuman kawat udah pada lecet-lecet. Nah kita punya triknya juga ya teman-teman ya. Jadi kita gunakan alat-alat ataupun bahan-bahan yang harus kita siapkan. Nah gitu. Jadi untuk yang awal kita cari pipa paralon yang seperti ini ya. Jadi ini ukuran 3/4 teman-teman. Nah 3/4, cuman ini kita besarkan lagi diameternya. Jadi ini kita panasin, kita cari besi bulat ataupun media supaya ini bisa lebih besar lagi diameternya. Jadi bisa masuk ke sini. Kalau bisa presisi. Ya kalau yang asli 3/4 kan dia masih goyang, masih renggang ya, masih lobok. Ini kalau bisa jangan, nanti malah kawat akan keluar lewat sini. Nah ini digunakan jika lilitan itu udah di atas angka 10 lilit ya, karena udah mulai sulit. Nah yang seperti ini. Nah ini makanya kita gunakan pipa seperti ini supaya nanti lilitannya itu nggak keluar jalur ya teman-teman ya. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kan ini lebih aman lagi. Nah, kalau sudah lilitannya banyak seperti ini, misalnya sudah 10 lilitan lebih, nah kita tinggal masukin aja gini. Di sini tinggal kita tarik lagi kawatnya. Nah gitu ya. Nah, kalau cara ini berarti kawat ini harus kita potong dulu dong bang. Nah pasti bertanya seperti itu ya, nggak mungkin masih gulungan banyak ujungnya kita ambil mau kita masukin, pasti kan akan sangat panjang sekali ya. Nah jadi kalau untuk panjangnya
di kawat 1 mili ini, tapi semua ya. Kalau untuk yang banyak lilitan 21 itu panjangnya sekitar 3,5 meter ya teman-teman ya. Nah kalau yang 20 lilit cukup 3 meter saja kawatnya, teman-teman langsung potong. Nah itu udah pasti pas lah untuk di bagian akhir nantinya. Ini nggak mesti harus pipa paralon, jadi intinya supaya masuk ke tengahan stator ini deh, bisa menggunakan besi juga nggak apa-apa, yang penting besinya jangan kasar, yang tidak melukai kawat nantinya ya. Nah ini kan aman nih, mau kita pojokan di sini juga, kalau ini kita lepaskan akan rata nantinya. Dan proses akhirnya jangan lupa dilem ya. Kalau untuk lem sendiri, kalau bisa di bagian pinggir-pinggir sini teman berikan cairan insulator. Kalau teman-teman nggak ada ya udah lem-lem Korea biasa pun nggak masalah, ataupun plastik steel yang versi murahnya, selipkan aja di bagian tengah sini. Nah ya dikit saja, setidaknya kawat itu nggak akan keluar nantinya. Oke, paham ya sampai di sini ya teman-teman. Nah kalau masih awal-awal mah kita gulungnya seperti ini aja guys ya. Jadi ini saya contohkan, ini bagian atas, ini kita mulai dari sini ya. Nah ini kan searah jarum jam, ini kita lebihkan dulu, kita kira-kira ini kita tekuk. Nah gini teman-teman. Nah makanya ini kita kasih ini isolasi kertas ya, supaya nanti nggak lecet. Nah ini kita lakukan seperti ini supaya ketika proses awal ini bisa kita tarik tuh, jadi nggak gembung ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Nah ini aman, masih bisa kita lipat. Kalau awal-awalan gini aja dulu. Cuman yang sulit itu nanti kalau udah di atas 10 lilitan, dia kesininya kan sempit, otomatis ini malah akan nekuk-nekuk di bagian sini. Makanya kita lakukan ataupun kita masukinnya lewat atas menggunakan pipa ini tadi kita masukin. Kalau masih awal-awal mah kita giniin aja. Nah gini, ini kita tarik lagi tuh gini ya. Nah ini awal-awal, kalau udah di atas 10 baru gunakan yang pipa itu, karena takut keluar nantinya. Dan selanjutnya bahan yang kita gunakan ini ada bambu ya teman-teman ya, bambu, dan ini bekas botol, ini botol-botol oli. Nah kalau bambu ini kan kerjanya nantinya seperti ini. Nah kalau masih baru-baru ngelilit kan pasti ada selah ya, karena kawat semakin besar otomatis daya lenturnya akan lebih membuat volume itu lebih banyak ya teman-teman ya. Jadi ibaratnya nggak fleksibel banget, makanya harus kita rapatkan. Nah ini gunakan bambu aja. Tapi kalau jaraknya sudah seperti ini kita gunakan yang bekas botol oli, kita potong, kita selipkan aja di sini, lalu kita dorong. Nanti kan dia akan sedikit lebih renggang lagi, akan bisa memberikan ruang ya untuk kita lilit lagi. Nah gitu teman-teman. Jadi nggak semata-mata hanya melilit saja, takutnya nanti banyaknya kurang. Nah ini juga ada bekas sikat gigi ya. Sikat gigi mau untuk merapikan seperti ini, takutnya ada yang nongol terlalu banyak, bisa kita rapikan lagi. Nah jadi pintar-pintar teman-teman, kreatif teman-teman sendiri, karena untuk masing-masing orang itu cara melilitnya ataupun nyamannya gimana itu berbeda-beda ya guys ya. Jadi tergantung dari teman-teman itu sendiri. Ini ada informasi lagi buat teman-teman yang sedang nyari impact ya, impact courage. Ini lebih spesifiknya ke JLD ya teman-teman, karena ada 2 kasus yang chat ke kami ya teman-teman ya, untuk impact courage JLD. Jadi ada 2 kasus yang baru dipakai seminggu, namun ada gejala seperti terbakar, jadi berasap teman-teman di bagian modulnya ini. Nah ini modulnya, nah ini modulnya nih. Nah ini ada 2 kasus yang sama kejadiannya seperti ini. Jadi dia terbakar di bagian sepertinya seperti MOSFET ya, komponennya ya namanya ya. Jadi ini baru 1 minggu beli, baru dipakai, kata yang punyanya bilang, lalu timbul seperti terbakar di bagian sini. Dan kasus yang satunya pun sama ya teman-teman, baru pakai seminggu juga. Dan setelah kita lihat, karena ini yang satunya ini dibawa ke sini ya teman-teman ya, jadi ini mau upgrade sekalian untuk pemasangan modul yang baru. Jadi dia beli modul yang baru lagi untuk dipasangkan. Nah kalau kita lihat dari bentuk fisik JLD yang terbaru, ini nggak tahu ya kalau berbeda-beda. Jadi kalau untuk yang baru ini di bagian rotornya, jadi kipasnya ini berwarna kuning teman-teman. Kalau yang pada umumnya kan rata-rata warnanya hitam, sedangkan di JLD yang baru ini warnanya kuning.
Nah, mungkin salah satunya seperti itu. Jadi teman-teman kan nantinya bisa intip di bagian sini. Tuh, di sini kan nanti kipasnya kelihatan ya, warnanya hitam ataupun kuning. Ya, jadi ini bukan menakut-nakuti, jadi hanya sekedar informasi. Jadi ada 2 kasus yang kejadiannya sama dan durasinya juga sama. Jadi baru seminggu pakai langsung seperti ini. Kalau untuk dibilang pemakaian nggak juga ya teman-teman ya, karena yang lain-lain saja untuk pemakaian ekstrim tidak sampai terbakar di bagian modulnya. Mungkin itu jadi pertimbangan teman-teman nantinya ya. Mungkin ya ketemu apesnya juga bisa juga ya. Jadi hanya untuk informasi saja. Untuk bagian modul, jadi ada teman kita ya, teman-teman subscriber ngebahas masalah modul. Jadi untuk di modul itu rata-rata seandainya pun jebol itu ada komponen yang diproduksi di Cina dan hanya dijual di negaranya tersebut. Jadi nggak diperjualbelikan di negara-negara lain ya teman-teman ya. Makanya lebih baik kalau modul sudah jebol langsung kita ganti baru. Untuk modul sendiri harganya di kisaran 150.000 ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk modul yang lengkap dengan soket baterai seperti ini biasanya di rentang 150.000. Kalau only hanya modul sekitar kalau tidak salah 115.000. Karena kita sebelumnya pernah beli 2 kali ya untuk mencoba di lilitan yang besar dan akhirnya pun jebol juga dua-duanya. Nah, jadi mau diservis, yang kena ternyata di bagian IC drivernya. Nah, itu yang IC drivernya itu yang tidak dijual di luar negaranya tersebut. Jadi hanya diproduksi di Cina dan dijualnya juga di Cina, dan harganya pun katanya cukup lumayan mahal. Makanya lebih baik kita langsung ganti modul satu paket. Nah gitu ya, mudah-mudahan memberikan informasi. Oke teman-teman, mungkin itu aja informasi yang bisa kita berikan di video kali ini ya. Jadi kalau ada pertanyaan yang masih mengganjal di hati teman-teman, silakan aja tanyakan di kolom komentar. Mudah-mudahan secepatnya akan kita jawab ya teman-teman. Dan terima kasih buat teman-teman subscriber atas sharingnya, bertukar pikirannya. Setidaknya kita menambah wawasan lagi guys ya. Semoga silaturahmi ini terus terjalin ya. Dan buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, tonton video-video yang lain, mungkin salah satunya ada yang bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa juga ditunggu subscribe-nya. Lalu teman-teman klik lonceng dan klik yang tulisan semua. Jadi agar setiap video terbaru dari kami teman-teman dapat notifnya. Dan jangan lupa juga di-share ke medsos teman-teman semua. Setidaknya apa yang teman-teman bagikan bermanfaat untuk orang lain kan akan menjadi berkah ya teman-teman buat kita semua. Oke, cukup sekian, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.